حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا لروح الشيخ حسن محمد دحلة وإلى الإمام حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي شون رحمهم الله شون إلى لام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita, pengajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Lanjutan dari aqabatul awarid, yaitu rintangan atau godaan dalam hal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah urusan rezeki. Urusan rezeki, tuntutan nafsu. Nah, mengatasinya itu adalah yaitu dengan fit tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Kita ulang masih. Tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah thiqatan bi wa'dihi wa'timadan 'ala kamali karamihi wa rahmatih. Tawakal itu adalah berpegangnya hati, atau bahasa Banjar bepingkut. Iya, berpegangnya hati yang berpegang, bukan tangan, kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Thiqatan bi wa'di, karena berpegang lagi thiqah itu dengan kuat, bepingkut. Ya sama, berpikir pegang ya. Dengan janji Allah. Orang tawakal itu kuat hatinya dengan janji-janji Allah itu kuat banget, mantap banget. Kada bulat-bulat lonjong tuh ndak, bujur-bujur bulat. Kada mau lonjongnya. Kita kadang-kadang bisa bulat satu matumat karena angin. Belonjong-lonjongnya bisa gitu. Nah, wa'timadan 'ala kamali karamihi wa rahmatih, di samping itu juga dia berpegang kuat dengan kemurahan, kesempurnaan karamnya, pemurahnya Allah, wa rahmati, dan rahmat atau kasih sayangnya Allah. Hati berpegang kuat dengan janji Allah, ya, dan dengan kemurahan Allah, kasih sayangnya Allah itu. Hati sekali lagi berpegang kepada Allah dengan meyakini dari janji Allah itu pasti. Di situ. Di mana sandarannya janji Allah? Di sini, yaitu bahwa Al-Qur'annya, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang dabbah, merayap, binatang merayap secara umum. Pokoknya merayap ya. Nah, kita ini merayap lah, kadalah kita berjalan. Nah, tidak ada yang berjalan, pokoknya tidak ada yang dabbah itu ya, sekecil apapun binatangnya merayap, nah semut kan merayap apa gitu, melainkan 'alallahi rizquha, atas Allah lah rezekinya itu, bukan atas usahanya merayapnya itu. Karena ada kada bisa merayap apa-apa, tapi rezekinya ada aja. Karena Allah yang ngaturkan itu. Tidak ada yang sekecil apapun binatang makhluk Allah, melainkan Allah yang mengatur rezekinya itu.
Surah Hud ayat 6. Dari situ dia yakin benar bahwa kalau aku masih ditakdirkan Allah hidup, masih sehat, meski aku harus bahasanya itu mengurangi batas waktu untuk mencari nafkah dengan sebab aku harus melaksanakan perintah Allah, iya, juga perintah Rasulnya, udah selesai aja itu. Karena dia yakin. Nah, seperti itu, berpegang teguh dengan janji Allah bahwa rezeki itu Allah yang aturkan sudah. Oleh sebab itu, fa'alaika bitawakkuli 'ala Allah Subhanahu fi mawdi'ir rizqi wal hajah bi kulli halin. Oleh sebab itu, hendaklah engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal masalah rezeki, wal hajah dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Orang Banjar kadang bawa kebutuhan itunya. Banjar asli tapi Banjar sana bukan asli, Pak. Ya, keperluan hidup ya, hajat hidup. Bikulli halid dengan segala keadaan. Karena apa? Sekali lagi rezeki, kebutuhan hidup, keperluan hidup itu adalah akta Allah yang ngatur dan janji Allah sudah ada dalam Quran. Mari kita lihat diterangkan bahwa ittafaqu ala anna arba'atan la taqbalu taghayyur aslan. Sepakat sudah, ya, karena ada keterangan bahwasanya ada 4 macam tidak akan menerima perubahan sama sekali. Kalau sudah Allah tentukan segini, siapapun yang menggeser kada bisa. 1, al-umru, umur. Itu urusan Allah. Ya, kalau Allah menentukan umur kita segitu aja, udah segitu. Siapapun tidak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan bisa mentakhirkan, menunda-nunda satu ajal. Wala yuakhir Allah salah. Apa tuh? Wala apa namanya? Tidak ada memajukan, tidak bisa memundurkan. Nah, apa tuh namanya itu? Ada pemulaannya itu. Artinya apa? Sekali lagi kesimpulannya, rezeki itu Allah yang ngatur, yang menentukan secara pasti. Pertanyaannya, lalu ada katanya dengan kita melaksanakan amal-amal ibadah, apalagi kita kadang masuk Sya'ban, minta mohon ya Allah murah panjangkan rezeki untuk taat ibadah, kan begitu. Nah, memangnya bisa berpanjangkah? Urusan Allah semuanya itu. Kita tidak tahu kan, memangnya kita, mungkin aku umur tahun ini mati nih, tapi aku malam Sya'ban berdoa aja sudah, kini dipanjangkan Tuhan 5 tahun kebiasaannya. Sekali lagi tidak ada urusan itu, urusan persisnya. Yang jelas umur itu tidak bisa dirubah-rubah, Allah yang ngatur. Allah merubah juga terserah, bahasanya kan begitu. Nah, kemudian hak prerogatifnya Allah, gitulah bahasanya sudah. Warizku, rezeki itu juga udah. Kalau memang rezeki kita ada bakal ke lain. Ya, tidak bakalan itu. Biar kita datang terlambat, dapat aja tuh juga. Orang beramin datang, dapat aja juga. Paling orang sudah tuntung, tinggal nyuap aja lagi, datang kita, makan juga gitu. Nang pemulaan datang bisa aja ada keperluan apakah dipanggil buli ke rumah, kada jadi makan. Yang sudah disuap, wahin alias bersin, batuk, tak keluar juga, kada dipunguti lagi. Apalagi peribahasanya, mbah digoreng, di anak ditaruh di atas meja makan, kada ingat menutupi, atau tutupnya pindah ringan, kemudian pindah ada bolong-bolongnya banyak, aromanya banyak keluar, kucing kada tahan melihat. Nah, dahulu kucing bisa aja juga. Nah, ayo, apalagi wal ajal, sama ajal kita ini nanti, ya, ketentuan masa kita itu. Wasa'adah ausyaqawah, berikut juga adalah tentang ketentuan di akhirat nanti. Semua Allah yang ngatur, yang memastikan itu. Tetapi kita sebagai hamba wajib berusaha ikhtiar. Rezeki Allah menentukan,
lalu kita disuruh berusaha, lalu kita berusaha itu apa? Melaksanakan suruh. Kita disuruh berusaha ikhtiar dalam hal rezeki. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebarlah kamu di muka bumi, silakan wabtaghu, tuntutlah min fadlillah, karunia Allah rezeki itu. Jadi kita disuruh melaksanakan perintah Allah, mencari anugerah Allah itu. Tapi yang menakarakan rezeki itu berapa banyak sedikitnya itu Allah. Gitu. Sehingga kita ketika melaksanakan tugas-tugas itu, maka hati itu tetap nyaman terhadap putusan Allah. Syukur terus. Kenapa? Alhamdulillah saya hari ini bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai kepala keluarga untuk berusaha mencari nafkah, melaksanakan perintah Allah. Dapatnya kada tahu berapa, tadi hitung itu. Wah, kan gitu bahasanya tuh. Iya. Baik. Fa'alal aqil alla yahtamma birizqihi, orang yang benar-benar berakal yang sempurna pasti dia tidak akan mementingkan, tidak akan menjadikan sedih urusan rezekinya. Wa yatawakkalu Allah, dan dia bertawakal kepada Allah, hati tadi, fa innahu hasbuh, karena Allah akan mencukupi, pasti sudah. Allah pasti mencukupi dalam rezeki kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan yang menurut Allah kamu butuhnya seperti ini, keperluan seperti ini. Tapi kalau bicara urusan nafsu kita, rasanya kurang aja terus. Menurutnya Allah, Allah yang maha tahu, yang tahu persis kebutuhan kita adalah segini. Makanya Allah berikan segitu. Tapi menurut kita dengan analisa ilmu kita, pengetahuan kita yang terbatas, lalu merasa pas, kayaknya kurang segini lagi jakanya ada. Itu tuh, itu aja. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, cerita Nabi Musa, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Fir'aun, menyampaikan dakwah lah begitu ya, ke Fir'aun. Ta'allaqa qalbuhu bi ahlihi, Nabi Musa alaihissalam hatinya masih terikat dengan keluarganya. Anak ninggalkan rumah, karena ada anak nih, anak bini, lalu keingatan masih anak bini kayak apa. Qailan, lalu dia berkata kepada Allah tentunya, man yaqumu bi amrihim, siapa yang melaksanakan tugas urusan anak biniku ini. Nah, fa amarahu Allah taala ayyadriba sakhratan bi'asah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul batu besar bi'asahu, dengan tongkatnya. Allah menjawab tidak dengan wahyu langsung, ya wahyu kalam Allah, tetapi dengan bukti di mata, langsung melihat kuasanya Allah, mengaturnya Allah dalam hal rezeki itu. Pukul wahai Musa, itu ada batu besar. Nah, dipukullah. Fadarabaha fanshaqqat an sakhratin, maka belahlah batu itu. Beberapa belahnya, berapa belahnya? Kemudian fadarabaha, dipukulnya lagi. Disuruh Tuhan, pukul lagi, pecahannya misalkan belah besar, pukul belah 4, salah satunya itu pukul lagi yang salah satunya aja lah, pukul, fanshaqqat an ukhra, belah lagi, fadarabaha fakharajat, akhirnya beberapa kali dipukul, bahalus sudah patut tuh pukul, sekalinya keluar dari batu itu dudah itu ulat, dud itu ulat. Fi famiha, di mulut ulat itu, maya jiri majral ghidha, ada sesuatu yang seperti perlakuannya kayak kita, ghidha itu makanan. Iya. Fasami'aha taqul, si dud itu yang di mulut makan tadi, sekalinya ada
suaranya. Nah, Nabi Daud mendengar itu apa yang dibaca oleh si ulat tadi itu. Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Ngerti Nabi Daud, Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu bacaannya. Kita jangannya pintar, kita dengar anak senja tuh maghrib bebunyian tuh apa jangkrik, lain jangkrik bisa aja juga kawannya itu apa bunyi gelang-gelang ya Banjar itu. Nah, kreng kreng parak maghrib sudah aja. Bila bulu apa namanya bulu tangan ini sudah kada nampak ada lagi melihat jar berarti maghrib itu sudah. Melampu terang banan di kota kan ini mau itu di kampung. Lalu apa artinya subhana man yarani, maha suci orang yang selalu melihat aku, wa yasma'u kalami, yang selalu mendengar ucapanku, kalamku, wa ya'rifu makani, yang selalu tahu persis di mana aku berada, wa yadhkuruni, dan terus menerus ingat, tidak pernah melupakan aku. Maha suci orang yang terus menerus ingat kepadaku, wala yansani, dan tidak pernah melupakanku. Siapa? Dia tidak sebut Allahnya, tidak, tetapi maha suci orang yang selalu melihat aku, yang selalu apalagi mengingat aku dan tidak pernah lupa kepada, yang selalu ya'rifu, mengetahui di mana posisiku berada saat ini dalam batu tadi. Nah, sekalinya udah seperti itu tadi. Itu satu riwayat dulu Nabi Musa. Ada aja gitu zaman dulu ya. Sekarang riwayat yang satu lagi, wa an Anasin. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku keluar bersama Rasulullah SAW ila mafazatin, ke ya tanah lapang lah bahasanya, fi hajatin, karena ada keperluan bersama-sama Rasul, kata Anas. Fara'aina tayran yalhanu bisautin, ternyata kami menemukan, melihat seekor burung tair, burung kecil, yalhanu bisautin, berbunyi lah, bisautin dengan suara indah. Kayak apa bunyinya tuh, pada tahu kita. Pokoknya berbunyilah burungnya. Iya. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata kepada Anas, atadri ma yaqulu hadat tahir ya Anas? Anas, kamu ngerti dah apa yang dibaca oleh si burung tadi itu? Apakah bunyinya itu? Ngertilah Anas. Qultu, kata Anas, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya saja yang ngerti itu. Iya. Kada mau Anas anak bereka-rekaan aja. Kada tahu tuh bang, adabnya luar biasa itu juga kan. Kada tahu ulun, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya aja. Ulun tidak ngerti. Kemudian qala innahu yaqulu, kata Nabi, Anas, burung tadi itu dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, adhabta basari, engkau telah menghilangkan penglihatanku. Nah, burungnya kada melihat. Wa khalaqtani a'ma, engkau ciptakan aku dalam keadaan buta. Farzuqni, berikan rezeki aku ya Allah. Engkau telah mentakdirkan aku, engkau ciptakan aku dalam keadaan tidak melihat. Berikan aku ya Allah rezeki. Fa ini ja'i'un, karena sesungguhnya aku dalam keadaan lapar. Padahal kalau ditarik kepada yang Nabi Musa tadi, ulat tadi itu, biar dia tidak bercerita, biar dia tidak memanggil, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah selalu ingat, tahu Tapi inilah tugas seorang hamba Allah, namanya berdoa, memohon, itu sangat-sangat menyenangkan untuk Allah. Kalau kita tuh, kenapa? Karena dia berarti mengakui kebesaran Allah, mengakui sebagai hambanya Allah. Itu. Jadi itu aku lapar. Akhirnya faja'a tairun akhar,
kada lawas datang burung yang lain. Nah, wahwal jarad, dan di situ ada burung tadi membawa jarad. Jarad itu belalang, sejenis kayak jangkrik lah. Nah, burung yang lain datang. Fadakhala fi famihi, lalu dibuatnya apa tadi, belalang di paruhnya tadi, patuknya tadi dimasukkannya ke kayak burung yang kada melihat tadi. Nah, lawan belalang. Iya, masuk oleh makhluknya. Fabatala'ahu, diuntalnya, dimakannya, ditelannya, jangkrik tadi atau belalang tadi. Tsumma rafa'a sautahu wa ja'ala yalhanu. Setelah itu habis, sekalinya benyaringnya bersuara burung tadi pulang. Oh, benyaring. Nah, ditanya Nabi lagi Anas, faqala alaihi salatu wassalam, atadri ma yaqul Anas? Nah, sekarang tuh berbunyi laginya tuh. Ngertilah Nas apa yang diucapkannya si burung kecil tadi itu setelah makan tadi itu. Kalau kita apa? Alhamdulillah di at'amana wa saqana wa ja'ala muslimin. Itu bacaan kita habis makan ya. Kalau sebelum makan Allah membarik lana. Nah, apa bacaannya? Yang dibacanya apa? Burung tadi bersiul-siul tadi itu. Qultu Allah wa rasuluhu alam. Ujar Anas, tetap ulun kada ngerti, kada tahu, Allah dan Rasulnya aja yang tahu itu. Kemudian kata Rasul, innahu yaqul, dia berkata, alhamdulillah alladzi lam yansa man dzakarah. Segala puji hanya milik Allah, yang Allahnya tidak pernah lupa, tidak pernah melupakan orang yang selalu menyebutnya. Tuh. Nah, jawabannya seperti itu. Jadi dengan bukti aja Nabi Musa, Nabi Musa. Kemudian qila wa kana maktuban ala Saifil Hasan radhiyallahu an. Satu riwayat tertulis dalam Saif. Saif itu pedang ya. Pedang Hasan radhiyallahu an. Ar-rizqu maksumun. Rezeki itu sudah ditentukan. Maksum itu terbagi, dibagi udah oleh Allah. Wal harisu mahrumun. Orang yang tamak dalam urusan rezeki itu adalah dilarang. Mahrum itu diharamkan, maksudnya dilarang lah gitu. Wal bakhilu matmumun, orang yang sudah dapat rezeki tapi perhitungannya luar biasa, bakhil, matmumun, itu tercela. Wal hasidu matmumun, yang kada dapat rezeki tapi dengki lawan orang dapat rezeki juga, sama aja tercela juga. Nah, tulisannya itu satu riwayat. Iya. Lalu wa fil hadis, satu riwayat lagi dalam hadis, man jaa, siapa yang perutnya lapar, wahtaja, dan inya hendak makan. Iya, berlapar hendak ada hajat. Wa katamu anin nas, tapi inya kada mau bepadah lawan orang-orang. Siapa yang merasa lapar perutnya dan dia tetap berdiam aja, tidak mau menceritakan laparnya, tuntutannya perutnya itu kepada orang lain, kada bepadah minta assalamualaikum baru lapar, kada mau itu, iya. Wa afda bihi ilallah, dan dia serahkan bertawakal urusan lapar tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana haqqan alaihi, maka orang itu punya hak, dapat hak dari Allah, ayyaftaha lahu rizqa sanatin, di mana Allah akan membukakan bagi nanti rezeki selama sanah 1 tahun. Tapi kada depan kalimatnya menyugihakan tuh kada, Allah bukakan rezekinya untuk 1 tahun. Sehari, satu saat dia lapar perut, tidak ada yang dimakan, dan inya kada mau membuka, mengadukan laparnya itu kepada manusia, karena yang menentukan rezeki adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, lalu ia langsung berpadah lawan yang menentukan aja. Kada mau mengadukan urusan perutnya kepada manusia. Jar Tuhan, kan urusan rezeki itu aku yang memberi, kok ikam lapor lawan manusia? Hei, kenapa ikam melaporkan aku? Kalau bahasa dalamnya begitulah seolahnya ya. Kita ini kan urusan rezeki kan Allah yang menentukan. Ketika kita lapar, lalu lapor sana, lapor sini.
Aku lapar perut lagi ini. Jar Tuhan ini lapor ke sana kemari ini. Kalau bahasa kita tuh itu, coba kalau kita istilahkan seperti itu tuh. Iya. Ini anak siapa? Anak si Dulah ini. Iya kah? Banyaklah, sini sugih aja itu ada aja bisa rezeki bahasa. Tetapi pas ternyata si anak si Dulah ini lapar perutnya, kesana kamari bapak dah, aku lapar nah, minta pangan, aku lapar. Kira-kira si Dulahnya ini memberi malu aja kesana kemari kamu lapor, coba lapor sama abah, gitu kalau bahasanya tuh. Orang cara berpikir begitu memang iya. Ini untuk kelas yang seperti ini nih. Kada mau iya, maka cukup aku serahkan kepada yang maha menentukan aja, kepada Allah. Aku tidak mau lapor kepada manusia. Waduh, Allah akan membukakan pintu rezekinya itu selama 1 tahun. Iya. Itu ayyaftahallahu rizqa hasanah. Allah bukakan baginya rezeki 1 tahun. Kemudian bicara tawakal lagi, pendapat para masyayikh, guru-guru, para ulama-ulama saleh, orang para wali-wali ini. Wa haqiqatut tawakkul fi rizqi wa ghairi. Dan hakikat tawakal dalam urusan rezeki dan yang lainnya indal masyayikh, yaitu dari versi pendapat para guru-guru. Ya, ulama-ulama, para orang saleh ini apa? Inqita'u anil asbab bil kulliyah thiqatan billahi ta'ala, yaitu berputus dari sebab-sebab secara keseluruhan. Berartinya kada usaha ini. Kenapa? Thiqatan, dia berpegang kuat dengan janji Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang khawas seperti itu. Kalau orang kita lah, jadinya berputus sama sekali dari sebab-sebab usaha ikhtiar, hanya semata-mata berpegang kepada Allah. Allah yang menciptakan seorang hamba, seorang makhluk, Allah juga yang menciptakan, menyediakan rezekinya, pasti itu. Kalau rezekinya belum habis, Allah tentukan kada mati. Kayak itunya melihat hatinya tuh. Allahu Akbar. Iya. Tidak mungkin Allah menciptakan seorang makhluk, iya, makhluk apapun, Allah tidak menyiapkan rezekinya, tidak mungkin itu. Karena sudah surah Hud tadi ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Iya. Wa amma ahlul umum, itu orang khawas. Gantikan. Sekarang untuk kelas ahli, bubuhan orang awam. Nah, yang umumnya fala budda lahum minat tasabbub, tidak boleh tidak, dia harus ada tasabbub, membuat sebab usaha ikhtiar. Hati tetap berpegang dengan janji Allah, saya melaksanakan sebab untuk mendapatkan rezeki, dan usaha ini, sebab ini yang saya lakukan karena disuruh oleh Allah. Iya, aku melaksanakan ini semata-mata melaksanakan, sekali lagi, suruhnya Allah, perintah Allah. Aku hendak beribadah kemana? Ke pasar. Tapi jangan dibaca lawan orang. Tapi itu tidak ibadah mahdhah namanya. Saya ingin melakukan ibadah, yaitu melaksanakan perintah Allah, mencari rezeki. Iya, semata-mata melaksanakan perintah aja. Ingat, ketentuannya hari ini berapa aku dapat, sedikit banyak, itu Allah yang sudah menentukan, membagikan, menjatahkan. Mohon hati ingat kayak itu terus nyaman naik kita. Iya. Jadi kadang-kadang kita agak mengeluh, syukur terus. Syukur, alhamdulillah Allah masih menentukan hari ini aku dapat rezeki. Iya. Kan ada saat tertentu nanti kita siap-siap hendak sudah menggelar usaha, membuka usaha, pas banjir. Pasar malam misalnya. Pasar malam yang daerahnya pas hujan lebat banjir, kerja kau ada jadi kasihan. Iya, kalau berjual panci, bahan pelanu aja kada bakal apa. Nang masakan yang dijual. Ayo.
Itu di seberang ada situ, daerah Karangasem. Ya, ada pasar malam di situ. Kenapa? Maka pindah agak kebetulan hujan harinya kada berjualan, kasihan. Maka sudah siap. Nah, datangan sudah kadang mata-mata tuh masih melihat lagi. Hari ini diurai kah, digelar kah, anunya jualan atau kada kah, itu melihat kondisi-kondisi itu tuh. Tapi ini tugas aku melaksanakan ini. Urusan rezekinya nanti Allah menentukan. Bisa aja hari ini aku gagal melaksanakan tugas usaha ikhtiar, tetapi rezekiku tetap Allah jamin karena Allah menentukan dari sisi lain ada aja nanti di manakah itu. Atau sudah minggu tadi banyak dapat rezeki, sudah jatah Allah berikan, yaitu mana bisa melanjutkan hidup sampai yang hari ini, nah yang kada jadi berjualan, bahasanya tuh Allah yang atur semua itu. Iya. Nah, jadi bujur semua. Kita berusaha melaksanakan perintah Allah. Ya, hati berpegang, Allah yang menakarakan rezeki itu nanti. Aku kada tahu. Iya, meskipun secara matematikanya kita modalnya hari ini aku 1 juta, nah kebanyakan 1 juta lah. Modalnya seanu aja 300, nukar pisang berapa tandan, minyak apa segala macam itu. Nah, betul jual sanggar gorengan, bahasanya gitu. Nah, hari ini jualanku segini modalnya, berharap secara biasanya dengan presentasinya itu untungnya segini. Iya, itu boleh aja secara lahiriah seperti itu. Mudahan Allah memberikan aku rezeki hari ini. Hujan tadi kada jadi, ya apa namanya, banjir kada jadi berjualan, membuka gelar, masang kompor. Nah, pisangnya tadiam bemasak, kaulah diolah sanggar lagi, ngalih sudah diolah kolak lah, ganti ayam berantatak segala macam itu tadi tuh. Iya, jadi kita harus ada mengevaluasi, merenungi, mentafakur dalam kehidupan kita yang nyata untuk pribadi kita masing-masing. Rencana ini tadi sekarangnya kada jadi, kaulah kita menentukan bakaras-karas, memaksa-maksa ke diri kada kawa. Karena apa? Kita tidak mampu, yang punya ketentuan adalah Allah. Nah, harus ada dalam keseharian kita tuh, hidup kita tuh yang seperti itu, sehingga kita tidak mengandalkan syariat terus, usaha lahir terus, tidak. Belajar pelan-pelan hati, ingat jualawan yang maha menentukan. Itu. Ini bimbingannya seperti ini. Wa qala ta'ala wa bis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu di langit katanya. Pahamannya kalau asal secara umum, pahamannya dari tafsirnya ini, di langit rezeki kalian itu, rezeki kita tuh datang di langit. Enggak. Ubi itu datang di bumi, kada bisa ubi ada di bumi, di tanah. Kalau kada datang di langit asalnya. Coba kada datang di langit, hujan kada turun, kada mau tumbuh ubi. Nah, iya kan? Salah satunya yaitu yang menjadi dasar maksud adalah itu Allah menurunkan rezeki dari langit. Tafsirnya al-matar, hujan. Sehingga tanah tandus menjadi, yang tadinya gersang menjadi subur. Kadada mahambur, tanaman macam-macam tumbuhan di situ. Apalagi pina banyunya pina agak rawa-rawa dikit, pepuyuh ada di situ. Apabila pepuyuh membuati. Coba aja di rawa-rawa kita yang tuh, pepuyuh ada. Alu intalunya yang bahari itu kalau Tuhan gitu. Tahu, yang jelas ada tuh Pak, bisa kisah. Maka pepuyuhnya sama aja rasanya dengan bahari juga. Kalau pepuyuhnya tahun 2021 berubah. Iya, Allahu Akbar, pepuyuh tuh ada. Padahal pepuyuhnya itu mulai bahari, tetap enak. Pepuyuhnya rasanya sama aja. Iya. Lalu ada riwayat ini berkenaan dengan rezeki kita itu di langit. Qala al-Haddad fi uyunil majalis, al-Haddad. Biasanya ini Sayyid ini Habib. Yuqalu inna ba'da sufiyah, sesungguhnya sebagian di antara orang-orang sufi, ya,
Dhaqat yaduhu. Ada suatu ya, terasa sempit, sesak tangannya. Artinya kayak apa nih, usaha apa nih? Anggaplah bahasanya kan kadada untuk mendapatkan rezeki ini tangan ini. Fanaza'athu imra'atuhu fil khuruj. Tapi yang bini menggasak, memaksa. Fanaza'tu mencabut. Artinya ya memaksalah bini Sidin itu, bininya untuk keluar rumah berusaha. Litolabi rizkin lahum, untuk mencari rezeki lah. Keluar pangpian barang ai kemana kah mencari rezeki, berusaha, jangan di rumah aja. Ujar yang bini. Fabata mahmuman, malam hari Sidin sedih jadinya mikirakan ke ini. Sidin tahu bahwa rezeki itu dan dipegang adalah dari langit, jar. Hati itu ini berilmu orang ini kan, nuntut ilmu. Jadi cuma si yang bini ini secara syariat kadang bisa pian berdiam aja di rumah, keluar bang berusaha melamar atau apa cari gawian. Fara'a fin naumi, karena malam tadi sedih pas mimpi. Ya. An qila lahu, dalam mimpi itu ada yang mengatakan kepadanya, idhab li mahalli kada. Siapa tadi itu? Orang sufi tadi. Silakan kamu datang ke suatu tempat. Nah, iya. Wahfir fihi, gali tanah di situ. Hati-hati mentanah orang. Tapi mentanahnya umum di hutan, kan lain cerita. Mentanah orang, wahfir gali, fa innaka tajidu fi habbain mamlu'ain. Di sana gali tanah, di dalam tanah itu ada 2 wadah atau dua kepal atau habba atau itu artinya biji. Dua kepal barang aja, 2 biji ke 2 wadah. Penuh. Ahaduma, salah satunya isinya duit dalam bentuk dirham, yang satunya adalah dinar. Sedinar itu kawan nukar daging sekilo. Nah, bahasa mudahnya gitu aja. Nah, pokoknya ada dinar, ada anu di situ. Dalam mimpi dipadahi kayak itu. Nanti datangi besok. Ya, situ ada suatu tempat, ingatan peta arahnya tadi di mimpi itu, gali situ ada nanti 2 wadah, 2 tempat yang mana isinya 1 dirham, yang satunya dinar. Beberapa dirham, tidak disebut angkanya. Fa asbaha pas subuh wa haddatsaha bidzalika, dikisahkannya lawan bininya. Ya. Wahai ibunda kan atau apanya umahnya, tadi malam aku mimpi bahwa ada jadi suatu tempat itu disuruh aku gali tanah di situ, itu akan ada nanti 2 wadah isinya beberapa dirham, satunya lagi beberapa dinar. Kalau bahasa kita satunya ada isinya ratusan ribuan, pecahan ratusan, yang satunya pecahan barangnya 10.000 kah. Nah, yang kecil gitu. Nah, maka saya lawan bini. Iya. Fa akhadha fa'san. Kemudian sawat tuntung lah ini waktunya. Ambilnya apa, kalau fa'san itu kayak kapak itu. Pokoknya untuk menggali tanah lah. Cangkul ya. Oh, cangkul. Wa dhahaba ila dzalika, datanginya ke tempat yang tadi itu. Sambil bini memaksa. Iya, fatadzakkara qaulahu, lalu ia teringat firman Allah. Apa firman Allah? Wa fis samaa'i rizqukum, di langitlah rezeki kalian itu, bukan di bumi ini. Ya, memahaminya sepotong itu aja. Surah Az-Zariyat ayat 22, lihat nanti Al-Qur'annya. Az-Zariyat ayat 22. Wa qala, lalu dia berkata dalam dirinya, rezeki fis samaa'i, kok rezeki itu kan datangnya dari langit. Wa ana atlubuhu fil ardi, sementara aku menggali di bumi. Wa tarakahu, kada jadinya menggali, wa raja'a, bulik pulang. Kira-kira apa yang terjadi? Bininya kayak penyambutnya tuh. Cakap bepadah lawan tetangga lah. Ya, coba lihatkan ceritanya dulu. Habis bulik, bau ucap bininya, lima raja'ta, kenapa pian bulik? Faqala, aku teringat jar firman Allah, di langitlah rezeki kita itu. Dari langit asalnya.
Iya. Tak mimpi pulang salah yalin berturut-turut di 3 malam tak mimpi kayak itu. Tambah gerigitan. Bini ini. Coba pada lawan salah satu orang Sungai Keledang selesailah. Iya. Fahadatsatil mar'ah, akhirnya muyak sudah nambini ini 3 malam bermimpi kisahkan kayak itu. Kada hendak juga menggali-gali, datanginya tetangga sebelah rumah. Nah, kisahkannya lawan tetangga. Jangan kisah mana-mana lah. Ini kisah nikam aja nih, kita ada persenannya nanti. Padahal kan lawan laki ikam. Iya, di satu tempat itu lakiku bermimpi 3 malam sudah. Ayo, ku gali di situ. Ringkasnya, tulak kai. Bahasa Banjar aja sudah. Berangkatlah lakinya tetangga tadi itu. Digalinya di sana, ternyata bujur. Iya, bukan bujur, lihat dulu. Salah satunya ada wadah tadi, tapi isinya, yang satu isinya ular, beberapa ular, yang satunya beberapa kala. Nah, ini dustainya ini. Mimpi menipu ini nih. Marah laki tetangga yang mendatangi, lemparnya ke rumah yang mendustai tadi, blang lebar ke atas, tung, berbunyi. Hai, ada apa ini? Lakas yang bini alta mimpi tadi naik ke atas, sutuh ke lantai atas. Tengah malam, iya. Dilemparnya. Falamma kana jaful lail, tengah malam dilemparnya tadi, mendengar si bini tetangganya, bini yang pemimpi tadi itu naik ke loteng, melihat inya memang ada beberapa dirham, beberapa dinar dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu fa akhbar zaujah, dikisahkannya lawan lakinya, iya. Salah. Iya, fa akhbarat zaujuha. Dalika faqala, pakai dibawa laki, lalu laki berucap, nah ujana laki, alam yaqulillahu ta'ala, bukankah Allah sudah berfirman, rezeki itu dari langit. Ya kalau plong dilempar kayak itu, sekalinya begitu dilihat, bujur isinya dirham dan dinar. Tetangga, kada jatahnya tetangga, rezeki tadi kan dibukakan Allah dalam bentuk apa? Kala dan ular. Marah, lempar raya sebelah ke ini sudah. Nah, iya kah? Tapi kan pakai esa kita jadi kan. Sekalinya bujur. Nah, kalau jana laki, makanya ikam tuh jangan bina mucil. Padahal tetangga sebabnya tuh. Nah, itu satu riwayat zaman dahulu orang-orang sufi. Nah, kelasnya tinggi kayak itu. Jadi ada contoh-contoh seperti itu, pengalaman hidup diceritakan seperti ini. Bujur rezeki dari langit kalau ada kada dapang jana laki bujur kalau orang dapat dirham dan dinar senang tapi Allah yang menentukan rezeki seseorang tadi kan. Coba kalau Allah tidak robah penglihatannya, bentuknya tadi itu, bujur memang dirham dan dinar, kada dapat paling dapat seberapa aja diberinya. Apa ikam berikan kami uyuh apa itu laki ikam kada nak membongkar seorang tadi. Nah, kan dapat sini aja. Nah, bisa kayak itu kan jadinya. Tapi karena Allah menentukan rezeki itu kada kalahin. Ya kan? Rezeki kada kalahin, tetap jatah kita Allah tentukan, dibuat skenario-nya kayak itu oleh Allah. Sutradaranya Allah. Ayo lakukan itu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian atau ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'alumi fid dharain amin. Lanjutan tentang masalah tawakal. Ada tambihun, perhatian, perlu diperhatikan fi umurin waradal hadis fi umuri waradal hadis bi anha jalibatun lirizqi. Tawakal ini hubungannya dalam kehidupan dunia nanti, urusan rezeki itu. Sehingga ada warid keterangan hadis tentang jalibah lirizqi, untuk menarik supaya murah rezeki, bahasanya begitu.
Faminha al-iktsar min la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa minal istighfar. Di antaranya supaya jalibah bisa menarik rezeki, diperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dan juga istighfar. Saban hari la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bacaan biasanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu tuh ya. Ternyata bagus juga baca diperbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim wa minal istighfar juga istighfar. Wa warada annahu man qala, riwayat menerangkan siapa yang berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kulla yaumin, saban hari, mi'ata marrah, 100 kali. Siapa membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 100 kali, telawas daripada subhanallah, 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 subhanallah wa hamdi, subhanallah wa hamdi, subhanallah wa hamdi, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 2 kali subhanallah jadinya bahasa panjangnya tuh. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau itu memang kita nikmati, maka kita biasa-biasa aja. Tapi kalau kita memang belum ada hati membuat nyaman membaca bacaan, amalan-amalan, maka ada keinginan, dorongan hendak lakas jumlahnya tuntung. Sehingga ya balajulah kada dinikmati jadinya. 100 kali lam yusibuhu faqrun abadan, selamanya orang itu tidak akan ditimpa fakir, papa, miskin. 100 kali baca itu tidak akan merasa di hatinya itu rasa miskin itu tidak ada. Biar duit kada sedikit tapi hati itu kada ada merasa miskin. Ulangi lagi dikit. Biar duit kada sedikit, kalau mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali, biar duit kada sedikit, tetap hati itu merasa kada ada merasa miskin. Biar duit kada sedikit, tetap hati kada merasa rasa miskin. Biar duit sedikit, nah itu lain pahamannya sudah. Tapi itu dipelintirkan aja. Artinya biar secara lahir ekonomi kita tuh kayaknya biasa-biasa banget, tapi tidak akan merasa dalam hati itu rasa miskin, rasa kurang, yang membuat hati itu gelisah, membuat hati itu kada tenang. Karena intinya di situ. Mau ulah hati itu supaya tenang dengan kehidupan sulit, ngalih banget. Iya. Nah, banyak aja baca itu. Atau yang langganan kita sudah. Wa man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam tusibu faqah. Siapa yang membaca surah Waqi'ah saban malam, habis maghrib kah, habis isya kah, hendak guring kah, pokoknya saban malam, lebih-lebih arahannya sebelum tidur lah. Tapi bacanya sebelum tidur jangan posisi berabah, kada tuntung Waqi'ah, hilang dalam perjalanan. Nah, ya coba kada percaya. Bekesah ini pernah pangkaya itu. Karena pemakarasaan berabah sekalinya, nah di mana tadi itu mulai lagi idza waqatil waqi'ah jadinya berabah. Orang duduk, yang duduk tuh aja bisa juga kita karena ini sudah matang ngantuk hanya baca Waqi'ah. Orang bacanya itu lagi masih apalagi misalnya habis isya kah. Pokoknya lagi segar-segarnya mata tuh. Hendak guring itu memang sudah disiapkan memang hendak guring.
Bukan hendak guring itu lantaran karena ngantuk, enggak. Memang disiapkan, dirancang, diniatkan. Ini jam anu sudah sedang istirahat. Nah, ini kadang aku juga belum ngantuk. Nah, aku ngantuk sudah. Nah, jadi ada persiapan pendahuluan sebelum tidur. Surah Waqiah. Saban malam lam tusibu faqah, orang itu tidak akan ditimpa rasa miskin dalam hati, fakir, enggak ada. Iya. Itu yang dipesani oleh Utsman bin Affan kepada anak-anaknya. Kan gisidin garing. Didatangi, pian hendak bawa dokter, kada usah, jisin dokter itu kadang-kadang bisa bukan menyembuhkan jiwa, kada usah gini sudah. Akhirnya di akhir kesimpulan, pian hendak anukah, nah kami beri anu nah hendak hajat apa pian, kada usah mikirkan anakku, kada anak gesa, kada gesan pian kada hajat lagi macam-macam, tapi gesan anak pian nah anak nanti. Kada usah karena anakku sudah kupesani yang mana Rasul sudah menyampaikan disuruh baca Waqiah saban malam. Nah, surah Waqiah saban malam. Ada lagi wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asar, ba'da asar baca doa. Pokoknya saban hari kah? Pokoknya kada harus saban hari, yang penting setelah asar. Asar itu saban hari kalau ada. Ini ditanyai pulang gitu. Pokoknya bila setelah sholat asar baca doa ini. Saban hari kah? Saban selesai sholat asar, saban asar. Asar itu saban hari ay. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Nah, ini bahkan ada tuh yang dikirim di grup tuh ada itu tuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apalagi wa rizqan wa ilman nafi'an, rizkan dulu. Ya Allah, aku minta rezeki yang thayyib, yang baik, dan ilmu yang manfaat, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka, banyak aja itu di buku-buku anu sudah. Kadang ada di grup-grup tuh ada yang mengirim gitu kan, ada. Ilman rizqan thayyiban, ilman nafi'an, amal mutaqabbalan. Udah. Itu salah satu supaya hati menguatkan orang tawakal tadi. Nya tawakal itu kalau orang kelas yang sudah tinggi itu, inya kada pikirkan berusaha gin kada dipikirkannya itu sudah. Tapi kalau kita yang masih orang awam kebanyakan, maka tawakal kita jangan melepas ikhtiar. Syarat sabab itu jangan dihilangkan. Iya, sabab itu ada, tapi kita ingat yang musabbib yang membuatkan sebab itu. Baik. Fa'alaika bitawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi wal hajah bi kulli halin, dan hendaklah engkau melazimi tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada urusan rezeki dan keperluan-keperluan hidup apa aja, bi kulli halin, semuanya. Kenapa harus seperti itu? Harus tawakal urusan kehidupan, urusan keperluan, kebutuhan hidup, urusan rezeki. Karena itu masalahnya ada dua macam penyebabnya. Pertama, at-tafarrugu lil ibadah, supaya lapang beribadah. Waktu ibadah tuh lapang. Jadi hanya fokus konsentrasinya, pikirannya waktu ibadah hanya ibadah aja. Wa yatamasya, dan supaya juga bisa berjalan laka bagimu minal khair haqqu, kebaikan dengan sebenar-benarnya. Karena fa'ilna man lam yakun mutawakkilan, karena sesungguhnya orang yang tidak dia ada dalam hatinya bertawakal urusan rezeki, urusan kebutuhan hidup, fala budda min istighalihi an ibadatillah, maka tidak boleh tidak pasti itu akan menyibukkannya dengan sebab mikirakan bisa babil hajah, ada keperluan, rezeki, ada urusan rezeki, wal maslahah, kemaslahatan, imma zahiran wa imma batinan, baik urusannya zahir ataupun urusan batin, yang itu an ibadatillah bisa mengganggu atau bahkan bisa meninggalkan beribadah kepada Allah gara-gara kesibukan urusan rezeki.
kada tersembahyang. Ya kan? Makanya apalagi kada mau sembahyang. Kenapa? Kalau aku sembahyang ini ngali nih pas rahatan bercari nih, rahatan cari duit, rahatan bekerja, lagi macam-macam gitu. Iya. Jadi kenapa kita harus bertawakal hati lawan Tuhan urusan rezeki, urusan kehidupan hidup, supaya ketika kita beribadah tuh kada terganggu lagi sudah pikiran, lapang hati, hanya fokusnya ingat lawan Tuhan. Berat bu ai gitu tuh. Kita nih yang makanya padahal anak sembahyang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada aja setan mewaswasi kita. Keingatan kita urusan kadang gawian, urusan apa itu temu jesut setumat apa gitu. Dilawan berusaha lagi aku menghadap Allah, konsentrasikan kita. Setumat-tumat ada lagi itu. Itu sembahyang. Baca Quran bisa juga itu, macam-macam. Jadi ketika kita beribadah tuh kada kosong hati dari yang kadang-kadang muncul pikiran-pikiran gawian-gawian yang kebutuhan hidup, urusan rezeki macam-macam. Balaju sedikit karena apa? Warungku belum macam-macam. Balaju sedikit karena tugasku ini. Yang arahannya adalah untuk rezeki, urusan kehidupan duniawi pahamannya. Makanya kalau memang Allah menyuruh istirahat setumat, yang nyuruh ini siapa? Yang memberi rezeki, yang menentukan rezeki. Kuat-kuat hati. Iya, kuat-kuat hati berusaha. Rezeki itu Allah yang mengatur. Biar aku istirahat setumat, seperempat jam 20 menit. Atau aku hari ini berkurang karena aku harus nuntut ilmu. Bahasanya begitu. Rezekiku itu kada dikurangi Allah. Karena Allah yang memberikan rezeki menentukan itu. Sehingga ketika turun menghadiri pengajian, ketika turun melaksanakan ibadah, hati itu agak lebih banyak konsentrasi menikmati ibadah itu. Kalau kada sembahyang Jumat lawasnya Pak Hatib ini khotbah, iya langgananku bulikan kainainya. Berarti kekuatan hati untuk dalam kehidupan ini, hati itu masih kuat dengan rezeki itu tergantung karena kita yang berusaha. Kalau kita kada berusaha, kada dapat rezeki. Itu yang menguatkan masih dalam pikiran kita. Padahal kita ingat, kita tadi untuk awam, rezeki usaha itu memang disuruh. Jadi aku mau laksanakan usaha itu disuruh juga. Aku melaksanakan salat disuruh juga, sama-sama suruhan. Lalu yang tukang suruh ini mengatur sudah. Zuhur ada ikam, haknya adalah untuk beribadah salat. Setelah zuhur silakan hak ikam untuk ini. Tuhan menyuruh fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabda'u fadillah. Bila sudah tuntung salat silakan bertebar di muka bumi, cari karunia rezeki dari Allah. Jadi sama-sama melaksanakan suruh. Urusan rezeki yang tukang suruh karena maturakan sudah. Nah, tapi mengesah nyaman lah, memandir nyaman, merasuk ke hati pelan-pelan itu, maka melalui proses begamatan sambil meyakini begamatan lagi pelan-pelan tentang janji-janji Allah, urusan kehidupan, urusan rezeki. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Lalu sambil direnungi dalam kehidupan kita nih, sambil direnungi, ditafakuri, dihayati, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan keperluan yang kita perlukan menurutnya Allah, tapi bukan menurut nafsu kita. Menurut nafsu kita itu kada habisnya, kecuali hatta zurtumul maqabir, anyar ampih. Nah, jadi melihatnya begini. Bekerja keseharian kita dalam urusan kehidupan, cari rezeki, melaksanakan suruhan Allah. Lalu sampai waktu seperempat jam lagi parak salat, ini disuruh Allah, ikam istirahat itu dulu, suruh yang ini lagi digawi, sama-sama suruh, sama-sama perintah Allah. Ada yang perintah untuk mencari rezeki, ya.
Tapi kan kada wajib banget tuh cari rezeki. Yang satunya ada perintah dalam urusan menyembah Allah. Sama-sama melaksanakan perintah. Jangan belang, jangan apa nih, berat sebelah lah bahasanya gitu ya. Nah, jadi ketika kita saat itu berhenti melaksanakan pekerjaan dunia, berpindah melaksanakan perintah Allah dalam bentuk ibadah langsung, yaitu beribadah salat misalnya, maka ingat Allah yang mengaturakan rezeki kita itu, lalu Allah yang mengaturakan cara hidup kita, cara pekerjaan kita hari-harian tuh Allah mengaturakan waktunya tuh. Nah, kan ada 5 waktu, salat 5 waktu itu ada 5 misalnya. Ya Tuhan, ini setempat lagi masuk zuhur, berarti berganti pulang ikam. Lawan Tuhan lagi, ingat-ingat berdoa lawan Tuhan, sujud lawan Tuhan, mudahan rezekimu lancar, mudahan usaha berkah, kan gitu tuh. Nah. Cuma kita masih kuat kadang hati ini, kalau aku rajin banyak dapat, bila aku malas kada banyak dapat. Berarti hati masih berpegang kepada usaha ikhtiar. Pada usia ikhtiar itu kada memberi bekas, kada ada kata pasti, itu tidak ada. Buka warung seharian semalaman belum tentu lebih banyak duitnya daripada buka warung cuma setengah hari. Iya. Nanti jual sama aja, nasi hijau jual. Nasi apa? Nasi kuning. Wah ini kan dulu nasi kuning itu bisukan aja pagi. Wah ini sampai malam. Ada aja nasi kuning. Padahal biasanya lagu kita tuh pagi nasi kuning. Kenapa? Matahari baru terbit. Wah. Siang nasi putih. Karena cerah matahari sudah. Kada mau lagi kuning. Sekali malam senja syafaqul ahmar. Merah nasi goreng. Kada pakai lagi rumus itu sudah. Tuh. Pastikah yang kada pasti sekali lagi itu. Dan kita harus jujur sesekali kita merenungi dalam kehidupan kita ini. Nah, pastikah setiap yang kita lakukan ini dapatnya seini? Pastikah kalau tidak kada pasti. Tidak ada kata pasti urusan rezeki itu. Dari usaha ikhtiar kita tuh tidak ada. Nah, takarannya Allah sudah. Tapi yang hal-hal seperti itu melajari hati untuk supaya bisa memahaminya, ya perlu perenungan dengan ayat-ayat Allah, janji-janji Allah, juga dengan bukti-bukti yang pernah kita jalani dalam hidup ini atau orang jalani lah sama aja juga. Nah, itu jadinya. Memang berat, memandiri nyaman. Iya. Nyaman memandiri itu urusan tawakal, tapi perlu perenungan, penghayatan. Kita ini turun naik cara berpikir kita ini. Kadang-kadang pina rasa nikmat, rasa nyaman kita baca Yasin, baca Waqiah malam, tapi kadang-kadang pina rasa hendak belaju lakas, padahal kada ada jualan dicari. Tetap di rumah, kada keluar rumah kada. Habis tuntung bukan berabah isah hendak guring kada jua, kada kemana-mana. Ada saat-saat tertentu seperti itu. Nah. Jadi kenapa maka kita disuruh hati ini bertawakal lawan Tuhan, supaya ketika kita melaksanakan ibadah kada terganggu saat beribadah tuh, hati itu lebih khusyuk menikmati ibadah itu. Coba aja. Iya. Kita lagi pekerjaan kita mau urusi apa namanya? Iwak. Belum hanya dibuat karinjing. Iya, pas sekalinya ada tamu aja, kada usah sembahyang. Sekali pas lawas, ada nelpon aja lawas pang ini. Ayo, hati itu tercampur tuh, kada khusyuk, kada beteleponan, keingatan lawan gorengan iwak tadi itu. Gitu. Salah satunya penghambatnya itu. Nah, jadi apa tadi? Maka orang yang belum bisa bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki, maka itu bisa akan mengganggu dalam beribadah kepada Allah. Dengan sebab apa? Sebab ada keperluan masalah hidupnya, masalah rezekinya, baik kemaslahatan zahir ataupun batin. Ima bitalabin, bisa juga karena harus mencari, berusaha, bekerja, tuntutan. Wakas bin bil badan, dan bekerja dengan harus mengerahkan tenaga.
ka'amat raqibin, sebagaimana umumnya orang-orang yang cinta dunia itu. Wa ma bidzikirin, bisa juga mengingat-ingat, iya, urusan rezeki itu. Iya kan tadi rahatan semua itu ingat aja. Berarti nanti anuku anu tuh. Iya. Kalau urusan rezeki itu berusaha, serahkan lawan Tuhan. Aku berusaha. Sekali lagi, kita berpindah dari melaksanakan perintah dalam bentuk mencari nafkah sehari-hari, berpindah melaksanakan perintah dalam bentuk ibadah kepada Allah langsung. Jadi sama-sama kayak itu melihatnya. Tapi ketika kita sekali lagi melihatnya, aku mencari rezeki, baiklah aku rajin, banyak dapat, bila kada rajin kada dapat dikitannya, kayak itu. Sehingga kalau hati kuat dengan berpegang karena usaha rezeki banyak, maka pasti itu tuh sulit tuh urusan ibadah. Biar ini sembahyang jua tuh berjamaah zuhur, talawas, annya rukuk sujudnya tasbihnya ada kayak itu. Orang 3 kali aja, 5 kali. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhanal azim. Subhanallah. Belum lagi bangun. Sujudnya kayak itu juga. Gerigitannya lawan imam tuh. Aku ampi sembahyang berjamaah situ. Talawas sedikit aja, talawasnya 5 menit bedanya tuh. Kenapa? Rezekiku nina, usahaku terganggu. Usahaku terganggu dalam artian rezeki terganggu juga karena arahannya kayak itu. Apalagi wa iradatin, karena ada masih keinginan-keinginan dalam urusan kehidupan tadi itu. Wa waswasatin fil bil qalbi, tambah lagi waswas di hati macam-macam. Nah, kal mujtahidinal mu'alliqin, kalau begitu orang seperti orang yang beribadah, bersungguh-sungguh beribadah, tapi hatinya masih terpaut kuat dalam urusan cinta dunia. Sekali lagi, kita ini mengesah dahulu supaya tahu, mudahan bagamatan pelan-pelan kawak jualah mengurangi barang dulu. Makanya bisa kadang sembahyang kita tuh kada ingat rakaatnya. Mbahnya bisa jawab pulang, ayatnya kada ingat, malakum makan. Padahal kuliah aja tuh. Mana lakumnya? Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abid. Sorangan sembahyang kada ada nama lakum makan. Coba kalau berjamaah lakum dinukum, selesailah. Iya. Karena itu tadi setumat-setumat ada was-was masuklah, keingatan bisa muncul gawian tadi kah atau apakah lagi belum macam-macam. Apalagi hendak berangkat aja tuh ke masjid misalnya tuh macam-macam dilihat yang pina aneh-aneh, apakah bisa muncul juga pelanggaran sembahyang tuh gitu tuh. Padahal itu bukan urusan kehidupan yang langsung tuh, was-was saja itu. Apalagi nyata-nyata gawian yang nyata-nyata mendatangkan rezeki tadi itu, aduh. Bilanya hatinya kuat, sekali lagi usaha itulah yang membuat dia banyak rezekinya, kada nyaman tuhnya sembahyang. Sekali lagi, bila imamnya lambat pulang bacaan tasbih zikirnya, tasbih sujudnya, iya, menyaut untung salam kan buitnya buit masing-masing. Aku kadang umpat mam lambat mana, subhanallah, subhanallah, lambatnya orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang kayak itu mam. Ini imamnya yang lain lagi pulang, subhanallah, 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 gerigitannya. Makanya aku kan anak berwirid seorang jamaah, aku sorangan aja, nyaman lakas tuntung. Aku banyak gawian. Nah, besok banyak laguan, banyak juga. Saban hari gawian itu banyak. Iya. Banyak gawian saban hari. Iya. Padahal sambatannya benar banyak. Kayak gitu aja mah duduk juga. Ada orang berbelanja ramai berabut kada juga. Misalnya tuh kalau orang berdagang, gawian sama aja juga. Apalagi wal ibadah tahtaju ila faraghil qalbi wal badan liyahsul haqquha. Sementara ibadah itu memerlukan kelapangan hati, kekosongan hati
dan juga kesibukan anggota badan ini supaya hasillah hakikat sesungguhnya sebenar-benarnya ibadah itu. Kalau hati masih berisi macam-macam, makanya sampai salah satu contoh tuh jar, bila ayo hendak makan parut lapar banget, sementara daging korban sudah ditusuk, dibakar sudah, iya. Nah, parut lapar benar, supaya hati lapang kosong tuh waktu menyembah ibadah kepada Allah. Ayo aja saat itu makan sate dulu. Habis kan kada banyak satenya, dapat sabungkus aja dari panitia kurban. Nah, jadi berbagi masing-masing 3 tusuk aja misalnya tuh. Misal. Tapi tusuknya pang seini. Iya. Tuh. Artinya apa? Supaya ibadah itu dalam keadaan hati kosong daripada mikir akan macam-macam. Ayuha saat itu saban hari kah? Kada boleh, itu namanya disetting, diatur berdahulu. Bila hendak parak zuhur orang azan nangga rinjing. Aku rinjingku panas ujar, bang goreng lagi tangguh. Saban hari kayak itu, saurang nama atur itu ngarannya. Kan sesekali pas kebetulan apa kayak gitu tuh. Parut lapar benar sudah siap ini supaya ibadahnya kualitasnya baik. Ayo ya dulu ditunda salatnya, makan dulu. Lebih baik ingat salat ketika makan daripada ingat makan saat. Nah, tapi bukan dalil untuk mengharuskan saban hari. Salah pulang nah itu. Artinya apa? Supaya tadi itu makanya ibadah tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau hati masih, pikiran masih berisi macam-macam urusan kehidupan, urusan rezeki tadi. Wal faraghu la yakunu illa lil mutawakkilin. Sementara untuk kosong hati, lapang hati tidak akan bisa kecuali bagi orang yang tawakal bujur-bujur lawan Tuhan, urusan rezeki, urusan keperluan hidup. Iya. Bal aqulu kullu man huwa dha'iful qalbi la yakadu yatma'innu qalbuhu illa bi syai'in ma'lum. Bahkan aku katakan setiap orang yang hatinya lemah hatinya, keyakinannya ringan, tidak hampir-hampir tidak akan bisa tenang, tentram hatinya kecuali dengan sesuatu yang pasti dalam urusan rezeki. Iya. Kalau orang hatinya lemah lawan Tuhan, kada bisa tawakal itu kada kuat, inya kada bisa tenang hatinya kecuali ada pasti yang dilihatnya maklum, sudah diketahuinya, baru bisa nyaman inya. Iya. Aku kada kau ninggalakan dulu karena kenapa? Tuh kada ada duit lagi belum, kada ada baras belum. Bahasanya begitu tuh. Kalau sudah ada baras tahan sebulan, nah aku lapang sudah hati. Bahasanya kan begitu. Nah, padahal bisa aja sebulan itu kada kau dimakan sebulan rusak barasnya. Iya. Iya. Orang dhaiful qalbi, lemah hatinya, keyakinannya lemah, iya. Tidak akan tentram, tenang hatinya untuk beribadah, untuk apa? Kecuali ada sesuatu yang sudah maklum yang diketahuinya, yaitu minar rezeki, urusan rezekinya tadi itu sudah. Aku lapang sudah jar. Kenapa? Ya menyambut hari raya ini lapang sudah. Kenapa? Semuanya sudah beres semua. Urusan baju hanyar sudah nukar. Urusan pokoknya urusan penampilan, urusan makan, urusan rezeki apa. Pokoknya rezeki lah bicaranya. Adalah aku lapang sudah tenang jar. Sekarang aku belum bisa tenang. Kenapa? Persiapan untuk bulan puasa belum lengkap, belum cukup, masih belum ada. Makanya aku ada tenang lagi jar. Tuh, diucapnya itu, isi hatinya tuh diucapnya. Fala yakadu yatimul lahu amrun khatirun min dunya wa akhirah. Maka hampir-hampir tidak akan bisa sempurna
perkara-perkara yang penting, baik urusan perkara dunia, urusan akhirat, tidak akan bisa sempurna karena hatinya tadi masih bujur-bujur terikat dengan kesiapan urusan rezeki. Tidak bisa. Wa katsiran ma sami'tu min Syekh Abi Muhammad rahimallahu taala yaqul innamal amru yatamasya fil alam lirajulain mutawakkil aw mutahawwir. Lalu ujar beliau lagi, sesungguhnya hanyalah perkara itu bisa berjalan dengan baik di alam ini nih. Hanya bagi dua orang aja yang berjalan dengan baik, lancar dalam kehidupan ini, di alam ini nih. Dua orang. Satu, orang yang bertawakal bujur-bujur lawan Tuhan. Yang kedua, orang ngaur. Kada pikir pokoknya masa bodoh. Gitu. Iya. Wa hadza kalamun jamin fi ma'na. Fa innal mutahawwir yaqsidul umur ala quwwati adatin. Kalau orang yang tanpa pikir, ngaur, asal gawi aja, inya bermaksud sesuatu atas kekuatan kebiasaan atau adat, wajur'ati qalbin, dan keberanian hati, la yatafitu ila sarifin yasrifu, dia tidak menoleh kepada apa-apa yang akan menghalanginya karena dipikirkannya, au khatirin, atau ya bahayakah yang melemahkannya, fatajri lahul umur, maka yang dilaksanakan, yang dijalaninya berjalan perkara itu dengan lancar. Pokoknya maju tak gentar karena mikirkan orang ngaur itu. Sudah. Nah, kayak itu satu. Nah, jadinya maju aja, biar ada yang menghalangi kada mikirkannya. Orang tanpa pikir orang ini nih. Ada orang kayak itu. Lalu pasangannya orangnya tawakal. Yaqsidul umur, dia maksud kepada suatu perkara yang digawinya ala quwwatin wa basiratin wa kamal yaqinin, atas kekuatan dan apalagi basirah mata hatinya dan keyakinan yang sempurna dengan janji yang dijanjikan Allah, dan pegangan tamami siqatin bidhamani, dan sempurnanya pegangannya, berpegangnya dengan jaminan Allah urusan rezeki. Orang mutawakal, setan yang mewaswasinya, fayafuza bimaqasih, maka dia berhasil dengan apa yang dicarinya, yang ditujunya. Sama sampai. Ya. Yang orang ngawur tadi juga kada tanpa pikir. Pokoknya biasanya kalau kini begini hasilnya, udah majunya sampai yang ditujunya itu. Yang orang tawakal gitu juga, karena dia berjanji, karena dia meyakini, berpegang dengan janji Allah, urusan dari situ Allah menentukan, sampai berhasil juga. Itu. Jadi dalam kehidupan itu dua aja. Satu, orang yang betul-betul bertawakal lawan Tuhan, lancarnya, nyaman. Jadi ketika dia beribadah nyaman. Lalu ketika orang yang ngaur tanpa pikir tadi, jalaninya aja, kada mikir akan apa-apa itu, karena biasanya memang begitu. Dan di hatinya berani maju aja. Jadi dia fokus, kada ada pina ragu-ragu itu tidak ada. Orang tawakal juga kada ada ragu-ragu aja, kuat, fokus, lanjut aja. Jadi nyaman juga dia menikmati dalam pekerjaannya itu, dalam ibadahnya itu. Lalu wa ammal khalqud dhaif, atau adapun manusia, makhluk yang lemah, fahuwa abadan yakunu baina tawakkul wa taraddud wa futur wa tahayyur, maka orang itu berada di antara tawakal, bimbang, bingung, teombang-ambing, kal himari fi mahlafi, sebagaimana keledai di kandangnya, wad dajaj fi qafasih, atau ayam di sangkarnya, kurungannya. Lalu yarmuqu ma ta'awwada min sahibi, dia selalu mengawasi kebiasaan yang dilakukan oleh si empunya atau majikannya. La yakadu yanfakku min dzalik, terus menerus itu aja yang diperhatikannya. Itu jadinya manusia yang hatinya lemah, keyakinannya sedikit, rendah sekali, itu diibaratkan
adalah selamanya di dalam keadaan bingung, ragu, lalu ibaratkan kayak sapi di kandang. Kita sapi ya. Keledai di kandangnya atau ayam di kandangnya juga lah. Atau burung di sangkarnya. Lalu apa gawiannya di sangkar itu, di kandangnya? Dia selalu mengawasi si majikannya aja. Dan terus menerus itu yang diperhatikannya. Qad taqa'adat nafsuhu an ma'alil umur. Sungguh dia tidak ada keinginan untuk meraih perkara yang lebih tinggi dari itu. Wangqata'at himmatuh, dan terputuslah keinginannya. Ya dalam sangkar. Jadi yang ada hanya pikirannya adalah apa kebiasaan dilakukan oleh majikannya aja. Nah, ini beparak sudah berarti ini makan nih. Gitu ya sudah. Nah, ini beparak sudah berarti itu aja. Fala yakadu yaqsidu amran syarifan. Tidak ada keinginannya untuk hampir-hampir untuk mencari perkara yang mulia, tidak ada, cukup hanya itu aja inya. Wa in qasadahu fala yakadu yabsaru bih wa la yatimullahu dzalik. Seandainya dia ada juga punya keinginan, maka hampir-hampir tidak akan beruntung dan tidak akan sempurna didapatnya. Gitu. Amatara ashabal himam min abna'id dunya. Tidakkah engkau melihat ya orang-orang yang yang bercita-cita tinggi dari ahli-ahli dunia, orang-orang yang mikirkan urusan dunia, cita-citanya tinggi, harapannya tinggi, lam yanalu martabatan kabirah, tidak akan mereka mendapati derajat yang besar, manzilah khatirah, kedudukan yang baik, sama illa bi qita'i qulubihim an anfusihim wa amwalihim wa ahlihim, kecuali mereka harus memutuskan dari dunia, hati mereka dari dunia, an anfusim, dari diri mereka, harta mereka, bahkan keluarga. Lihat saja orang-orang yang ahli dunia dalam arti memikirkan urusan kehidupan dunia, dia tidak akan mendapatkan martabat derajat yang tinggi kecuali dia harus memutuskan hatinya, ya, memutuskan hatinya dari dunia itu untuk harus meninggalkan memperhatikan dirinya, hartanya, atau bahkan juga keluarganya. Contoh, misal, wa ammal muluk, kita perhatikan raja, fayubashirun al-hurub, mereka berperang di medan perang, wa yukafihun al-a'da, ya, menghadapi berbagai macam musuh, imma halakan wa imma mulkan, bisa gugur mati dalam perang, bisa juga menjadi raja akhirnya berkuasa, hatta tahsulalahum martabatal mulki wa aqdul wilayah, sehingga mereka menduduki tampuk kekuasaan atau kerajaan, wa aqdul wilayah, dan menguasai wilayah jadinya. Gitu. Nah, jadi yang bisa tadi berjalan dengan mulus, yang ditujunya bisa sampai ke tujuan, dua orang aja. Orang yang tanpa pikir, jadinya ketikanya melaksanakan tuh kadang mikir macam-macam, maju ajanya. Nah, fokus banget inya kan. Nah, yang ngawur-ngawur tadi itu kada berpikir. Yang kedua, orang yang bujur-bujur berpegang kuat dengan janji-janji Allah urusan rezeki, maka ketika melaksanakan pekerjaannya khususnya ibadah tadi itu, dia juga fokus aja, kada mikirkan urusan itu. Nah, tapi kalau orang hatinya lemah, ya terganggu-ganggu, kadang tawakalnya ada, bingungnya ada, campur-campur jadinya. Ya, maka diibaratkan sebagaimana tadi keledai di kurungan di kandang itu. Kada ada berpikiran hendak nang derajat lebih tinggi itu, tidak ada, menikmati apa adanya gitu aja jadinya lagi. Nah, lalu yang diperhatikannya adalah apa kebiasaan dilakukan oleh majikannya, selesai itu aja. Nah, iya. Kalau mau tadi melihat orang-orang yang memikirkan itu untuk mendapatkan martabat yang tinggi di dunia ini, yang punya cita-cita tinggi, misalnya hendak memiliki kekuasaan, perang besar-besaran, dan dia berani siap
Kalau memang sudah nasibnya sial, mati, selesai. Iya. Atau kalau dia berhasil, maka dia menjadi orang yang berkuasa jadinya. Nah, itu kan artinya apa? Ketika kita melaksanakan peperangan itu dia fokus. Kada setengah-setengah, kada ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kada bakal menang. Kan gitu bahasanya. Nah, makanya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ketika dia memandang kepada dua pasukan perang, satu bagian dia, yang satunya adalah Ali karramallahu wajah ketika itu. Dia berkata, pada hari Siffin, yaitu satu hari saat itu, man arada khatiran khatara bi'azamati. Barang siapa ingin kedudukan yang tinggi harus berani menghadapi perjuangan besar perang ini. Itu mengobarkan semangat anak buah nih. Ayo, siapa ingin kedudukan tinggi maka harus berani menghadapi peperangan yang besar ini, tidak tanggung-tanggung. Itu artinya kalau ini hatinya kuat, bujur-bujur, sudah urusan nanti mati atau tidak dibicarakan, maka dia fokus untuk perang. Tapi kalau hatinya lemah, kalah berdahulu jadinya bisa kisah. Baik, sudah ada aba-aba. Demikian dulu pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan berikutnya nanti contoh-contoh orang-orang yang bujur-bujur tawakal sudah. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.